Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga terus semangat buat belajar fisikanya. Buat yang belum sarapan, setelah menonton video ini, jika masih ada waktu, boleh sarapan terlebih dahulu. Buat yang sudah sarapan, semoga tetap semangat belajarnya ya sampai akhirnya nanti. Oke? Eh, Hari ini kita akan belajar tentang gerak parabola. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Jadi, ada yang tahu apa itu gerak parabola? Nah, di sini kita diminta buat menyimak video. Oke, kita tonton dulu ya videonya. Oke, ternyata gerak parabola pada bidang keolahragaan juga bermacam-macam ya. Yaitu tadi pada video ada bermain voli, bermain bulu tangkis, bermain bola basket. Nah, itu menggunakan gerak parabola. Nah, jadi apa sih pengertian dari gerak parabola itu sendiri? Nah, gerak parabola itu gabungan dari gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini eh, dalam arah horizontal atau sumbu X berupa gerak lurus beraturan. Dan gerak dalam arah vertikal atau sumbu Y berupa gerak lurus berubah beraturan atau gerak vertikal ke atas. Nah, kalau misalnya eh nah, kalau di GLB dan GLBB itu kan kita udah sempat belajar ya. Ada kecepatan dan percepatan. Kalau kecepatan pada GLB berarti apa? Kecepatannya kon konstan. Percepatannya nol. Kalau pada gerak vertikal, kecepatannya dan percepatannya apa? Kecepatannya sama dengan berubah beraturan. Kalau percepatannya itu dia minus gravitasi. Nah, kenapa bisa minus gravitasi? Karena dia ke atas ya, jadi dia melawan gravitasi. Kalau gravitasi itu kan dia selalu ke bawah. Kalau kita melempar suatu benda itu ke atas, berarti dia kan melawan gravitasi. Jadi minus gravitasi. Oke. Nah, selanjutnya ada skema. Oke. Di sini ada titik O, titik A, titik B, dan juga titik C, titik D. Titik O ini adalah titik saat benda uh, ingin dilempar. Sebelum dilempar ya, sebelum
eh, dilemparkan ke berbentuk gerak parabola. Nah, kemudian titik A itu adalah titik di mana awal setelah benda dilempar, setelah peluru dilempar. Kemudian ada titik B. Titik B ini adalah titik ketinggian maksimum. Setelah itu titik C. Titik C itu adalah titik saat benda turun sebelum mencapai tanah. Kalau titik D ini adalah titik jatuh benda di tanah. Oke, di sini ada V0Y dan juga V0X. Kemudian di sini ada sudut alfa. Nah, setelah, berarti ini kecepatan awal ya. Setelah itu, benda setelah melewati V0, kecepatan awal dari sumbu X dan Y, dia sampai di titik A ya. Titik A ini terdapat juga VY dan VX-nya. Nah, bentuk VY dan VX-nya seperti ini ya. Dia masih eh, berbentuk mengikuti ini ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, selanjutnya ada di titik B itu sumbu di sini kecepatan kecepatan Y-nya itu sama dengan nol. Kenapa bisa sama dengan nol? Karena saat kita melempar ke atas seperti yang tadi dibilang itu dia berlawanan dengan gravitasi. Berlawanan dengan gravitasi sehingga benda akan jatuh kembali. Ya, ingat apa? Gravitasi selalu ke bawah. Jadi, dia akan jatuh kembali. Nah, sebelum jatuh, dia akan berhenti sejenak, berhenti sesaat. Berhenti sesaat sehingga kecepatannya itu sama dengan 0. Oke, nah di sini ada lagi Vx-nya. Kemudian ada titik C. Nah, titik C ini Vx dan V-nya ada. Tetapi eh, berbeda ya arahnya. Ini yang A, V-nya ke atas, yang ini V-nya ke bawah. Kenapa? Karena ya itu tadi karena dilemparnya ke atas sehingga V-nya tetap mengarah ke atas. Kalau yang titik C dia bendanya menurun, jadi V-nya menurun. Oke. Selanjutnya di sini ada Y. Di sini juga ada Y ya. Sorry. Ada V. Ada V, di sini juga ada V. V atau kecepatan. Nah, kecepatan ini adalah besar besar kecepatan ya. Jadi resultannya ya, ini resultannya atau besar kecepatannya, ini juga besar kecepatannya. Kemudian pada titik D juga ada Vx dan V-nya ya. Oke, nah setelah itu ada jarak jarak V0-nya ya. Jarak V0 di sini ditulisnya X. Kemudian di sini ada jarak dari titik O menuju titik B, di mana titik B tadi adalah ketinggian maksimumnya. Ketinggian maksimumnya itu eh, jaraknya jadi X, ketinggian maksimum ya. Nah, di sini ada titik O ke titik D ya. Ditulisnya jadi jarak maksimum ya. Selanjutnya gerak parabola. Pada sumbu X berlaku persamaan gerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap dan percepatan 0. Jika pada suatu kecepatan awalnya adalah V0x, pada waktu T berlaku persamaan berikut. Nah, di sini kecepatan pada sumbu X ya, kecepatan pada sumbu X itu sama dengan kecepatan awal pada sumbu X. Kenapa bisa ditulis sama dengan? Kenapa bisa dibilang sama dengan? Karena
balik lagi tadi ya, kecepatan pada gerak lurus beraturan atau GLB itu konstan. Jadi bisa ditulis Vx sama dengan V0x. Nah, jadi di sini kita masukin V0, x-nya apa? X-nya di sini cos alpha. Kenapa X-nya cos alpha? Karena kalau misalnya kita bikin kayak gini ya, nih, ini kan sudut alpha. Kalau mencari cos apa? Demi, sami, sami ya? Sami berarti ini kan pie ya. Pie ini px. Berarti px per pi per vie ya. Ini kan untuk cos alfanya ya. Cos alfa sama dengan px per vie. Kita bisa tulis begini nggak? Kalau misalnya kita tulis begini, apakah bisa Vx sama dengan V, sorry, ini V, mana? Ini V0, sorry, tulis. Ini V0 ya, berarti V dikali cos theta. Nah, sama ya, berarti cos theta didapat dari ini tadi ya, oke, X-nya. Nah, selanjutnya ada persamaan jarak. Jarak sama dengan V0x dikali waktu. Sama dengan, nah V0x-nya tadi kan kita udah nemuin ya. V0x-nya itu V0 cos alpha, kita tinggal masukin aja. V0 cos alpha dikali T, dikali waktu. Oke, bisa di next. Nah, pada sumbu Y berlaku persamaan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dengan kecepatan AY sama dengan minus gravitasi dan kecepatan VY berubah beraturan. Jika pada sumbu kecepatan awalnya adalah V0Y, pada waktu T berlaku persamaan berikut. Nah, ini kan tadi kan kita udah nemuin Vx-nya ya. Sekarang kita cari V-nya. Y-nya itu V0 sin alfa. Nah, sin alfanya ini ditemukan juga pakai yang tadi ya. Sin itu apa? Demi ya, depan miring. Nah, ini kita pakai cara yang cos tadi. Kemudian di sini kenapa ada minus gravitasinya? Karena dia ketinggian ya. Sorry. Karena dia sumbu Y ya. Sumbu Y itu kan dia berlawanan dengan gravitasi bendanya ya. Bendanya berlawanan dengan gravitasi sehingga kecepatannya itu dihambat oleh gravitasi. Jadi minus gravitasi. Kemudian di sini ada H atau ketinggian. Ketinggian sama dengan V0 sin alfa dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, ini juga sama ya minusnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada V kuadrat, V0 kuadrat, sin kuadrat alfa, min 2G dikali H. Ya, itu boleh dicatat dulu di buku, silakan sebelum lanjut mempelajari yang lain. Nah, pada skema sebelumnya, jika pada waktu T peluru berada di titik A, besar kecepatan peluru tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Nah, di sini ada besar kecepatan A. Nah, apa bedanya dengan kecepatan X dan juga kecepatan Y di awal tadi? Kalau ini itu kecepatan pada sumbu. Kecepatan pada sumbu X dan pada sumbu Y. Kalau ini kecepatan pada
titik tertentu atau titik yang diminta. Nah, rumusnya itu sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, tadi kan kita udah nemuin tuh Vx-nya apa persamaannya. Nah, kita masukin di sini. Vx-nya itu V0 cos alfa kuadrat ditambah V-nya juga tadi kita udah nemuin ya. Jadi kita masukin aja V0 sin alfa min G dikali T pada titik A kuadrat ya. Selanjutnya arah kecepatan pada titik A. Nah, di sini arah kecepatan pada titik A itu pakai tan theta sama dengan Vy per Vx. Nah, kenapa pakainya Vy per Vx bukan Vx per Vy? Karena coba kita bikin segitiga seperti tadi lagi ya. Kalau tan itu apa? Kita bikin segitiganya gini ya, jadinya ya. Berarti theta, nih, sebut theta. Berarti di sini Vx, di sini Vy. Kalau apa ini tan apa? Desa ya, depannya yang mana? Depannya yang Vy. Sampingnya yang mana? Sampingnya yang Vx. Berarti kalau misalnya Vx sama Vy itu belum tepat. Nah, setelah itu kita bisa tulis lagi jadi theta, theta, sorry, oke, theta sama dengan uh, kutangan min 1 ya, bener ya? Ya, kutangan min 1 Y per X. Nah, gini ya. Nah, oke lanjut. Di sini ada koordinasi posisi di titik A. Nah, ini pakai yang tadi ya, yang jarak tadi sudah ada di atas. Ini juga pakai yang ketinggian tadi di atas. Ini tinggal dimasukin pada di titik A. Ini kan tinggal dimasuk-masukin ya. Oke. Selanjutnya ada titik terjauh dan titik tertinggi. Pada saat benda bergerak naik dari O ke B, besar dan arah kecepatan pada sumbu X tetap, tetapi besar kecepatan dalam arah sumbu Y berkurang secara beraturan karena mendapat perlambatan sebesar G. Pada saat mencapai titik tertinggi atau titik B, kecepatan pada sumbu Y sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0. Sehingga kecepatan di titik tertinggi sama dengan kecepatan pada sumbu X. Syarat benda mencapai titik tertinggi atau titik B adalah, nah ini kan tadi kan kita mencari titik tertinggi ya, mencapai titik tertinggi. Mencapai titik tertinggi berarti VB sama dengan tadi di sini dibilangnya apa? Sama dengan kecepatan pada sumbu X. Berarti VB atau ketinggian, sorry, VB sama dengan Vx. Jadi, VB sama dengan V0 cos alfa. Nah, selanjutnya titik tertinggi atau titik B. Pada saat benda mencapai titik tertinggi, titik B, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi dapat ditentukan dengan, nah ini eh, kita dapat dari mana nih rumus T, rumus waktu pada titik B ini. Nah, kita coba lihat di sini ya. Hmm. Oke, berarti di sini kita pakai
kecepatan pada sumbu Y. Kecepatan pada sumbu Y itu V0 sin alfa min G waktu pada titik B. Ya, ini kan tadi kan ini ya, waktu pada titik B. Kemudian V-nya tadi apa? V sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan V0 sin alfa min GT. Kemudian di sini kita pindah ruas. Jadi GT sama dengan V0 sin alfa. Kemudian kita pindah lagi gravitasinya. Jadi T sama dengan V0 sin alfa dibagi gravitasi. Jadi bagaimana cara mendapatkan uh, waktu pada titik B ini? Seperti ini ya. Kalau misalnya kalian tidak mau menghafal rumus terlalu banyak, silakan pakai cara ini. Oke. Nah, ada lagi di sini benda untuk mencapai titik tertinggi. H maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2 dikali gravitasi. Nah, kita lihat lagi di sini. Bagaimana mendapatkan ketinggian maksimumnya? Menjadi seperti itu rumusnya, persamaannya ya. Nah, kita pakai rumus yang Y kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa min 2GH. Ini ya, pada rumus Y kuadrat tadi di atas. Nah, ingat tadi apa? Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti 0 sama dengan, kita tulis ulang. Nah, setelah itu kita pindah ruas. 2GH sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Ya, kita pindah ruas lagi duanya. Jadi H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2 dikali gravitasi. Nah, atau bisa ditulis H maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2 dikali gravitasi. Nah, kenapa di sini HB ditulisnya atau H maksimum? Karena kita ingat-ingat lagi tadi pada skemanya. Ya, di sini titik B itu kan adalah titik ketinggian maksimum. Berarti titik B itu, ketinggian B itu juga ketinggian maksimum. Nah, dapat dari pakai rumus VY kuadrat ya tadi ya. Nah, selanjutnya koordinat benda di titik tertinggi. Di sini B pada sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X ini V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi 2G. Nah, kita cari tahu lagi. Kenapa bisa didapat segini? Ya. Nah, kenapa bisa didapat segitu? Kita cari dari rumus persamaan jarak tadi. X sama dengan V0 cos alfa T. Nah, X pada titik B sama dengan V0 cos alfa waktu pada titik B. Nah, jadi V0 cos alfa T-nya tadi ya, kita masukin T-nya, yang ini tadi ya, T yang ini ya, V0 sin alfa per G, ya, kita masukin. Nah, sehingga didapat sama dengan V0 kuadrat, ya, ini dikali V0 kali V0, kemudian 2 dikali G, sin 2 alfa. Oke. Selanjutnya jadi jarak sama dengan V0 kuadrat sin
2 alfa per 2 G. Nah, jadi yang X pada sumbu X ini didapat didapat menggunakan persamaan X, persamaan jarak ya. Persamaan jarak. Nah, kalau yang sumbu Y ini didapat dari mana? Nah, kita cari tahu lagi. Eh, dari yang ini ya tadi ya. Sorry, sorry. Yang ini ya. Dari ketinggian maksimum. Nah, ini kurang kuadratnya ya. Ya, jadi yang sumbu Y-nya ini didapat dari ketinggian maksimum. Oke. Kita next. Selanjutnya ada jarak terjauh atau titik D. Oke. Akibat pengaruh dari gaya gravitasi, benda yang ditembakkan dari titik O dengan lintasan parabola akan kembali ke sumbu X dan jatuh di titik D. Ya, akibat gaya gravitasi nih ya, kalau kita ingat-ingat lagi tadi skemanya. Tadi di sini titik O. Nah, eh, karena pengaruh gravitasi, jadi dia jatuh lagi ke titik D. Kembali ke dimana itu kembali ke titik D itu berarti kembali ke sumbu sumbu X. Nah, syarat untuk peluru jatuh di tanah atau mencapai jarak terjauh adalah H sama dengan 0. Nah, di sini ada persamaan waktu untuk mencapai titik terjauh. Waktu untuk mencapai titik terjauh. Di sini waktu pada titik D, berarti titik terjauhnya itu adalah titik D ya. Sama dengan 2 dikali V0 sin alfa per gravitasi. Nah, coba kita cari tahu apakah ada di sini. Nah, didapat. Jadi, didapat dari, nah kalau Y-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, di sini Y, berarti Y sama dengan V0 sin alfa min setengah GT kuadrat. Nah, jadi 0 sama dengan V0 sin alfa. Ini tinggal dimasukin. Kemudian kita pindah ruas. Jadi setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin alfa T. Setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin alfa. V0 sin alfa. Kemudian eh, waktu sama T sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Nah, ini ya. Nah, kemudian di sini T sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Oke. Dengan waktu D sama dengan waktu untuk mencapai titik terjauh ya. Jadi tadi didapat dari apa? Ini ya, rumus yang ini ya. Oke. Selanjutnya, jarak terjauh yang dicapai benda. Nah, tadi kan kita sudah ada jarak eh, X aja ya. Ini X maksimum. Jadi X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, di sini sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai titik tertinggi. Berarti TD sama dengan TB. Oke, nah coba kita lihat apakah ada turunannya, rumus turunannya. Oke, ada ya. Nah, didapat dari X sama dengan
V0 cos alfa T. Nah, ini pakai rumus jarak yang biasa ya. Nah, diturunkan jadi sama dengan V0 cos alfa. Nah, ini kan tadi T-nya kita udah nemuin ya. TD-nya kita udah nemuin ya. 2 V0 sin alfa per G. Nah, sama dengan V0 kuadrat per G. 2 cos alfa sin alfa. Sama dengan V0 kuadrat per G sin 2 alfa. Nah, selanjutnya jadi X sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa. Atau ditulis X maksimum, X ya, titik D kan tadi ini ya, titik D di sini, berarti D ini adalah jarak maksimum. Seperti tadi di skema di awal juga ya, di bawah tuh ada, jadi XD sama dengan X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Oke. Nah, jarak jatuh maksimum. Nah, ini sama nih, sama-sama jarak eh, maksimum. Cuman kalau ini adalah jarak terjauh yang dicapai benda. Kalau ini adalah jarak jatuhnya, ya, jarak terjauh. Nah, misalnya gini ya, jarak terjauh berarti dari titik O ke titik D. Nah, jarak terjauhnya ya ini, ya, dari sini ke sini. Tapi kalau jarak jatuh, ini ya, jarak jatuh maksimumnya. Nah, ini pakai rumus ini ya. Hmm, ya. Jarak terjauh yang dicapai benda sama dengan 2 kali jarak mendatar saat mencapai titik tertinggi. Nah, ini yang tadi ya. Jarak terjauh maksimum jika nilai sin 2 alfa sama dengan 1 dan sudut elevasinya mencapai 45 derajat. Sehingga jarak maksimumnya dapat dinyatakan dengan persamaan yang ini ya. Nah, silakan dicatat dulu biar tidak lupa. Kemudian ada vektor pada gerak parabola. Nah, ini ya, ini vektor kecepatan dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini kecepatan pada titik A. Berarti kecepatan pada titik A itu kecepatan pada titik A sumbu X. Kemudian yang kecepatan titik A pada sumbu Y. Nah, selanjutnya di sini ada kecepatan titik A pada sumbu X. Kecepatan titik A pada sumbu X ini jadi VA, V pada titik A pada sumbu X, I ditambah V pada titik A pada sumbu Y, J. Nah, di sini itu ada ininya ya. Selanjutnya ada kecepatan GLBB-nya. Di sini V sama dengan V0 plus percepatan dikali waktu. Nah, percepatannya ini dia ada pada arah X dan arah Y. Nah, kalau arah X itu berarti Vx sama dengan berarti jadi V0 cos alpha. Nah, kalau Y berarti Y sama dengan V0 sin alpha min G
Oke, ya itu ya. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada sifat simetri gerak parabola. Yang pertama ada waktu dari O ke B sama dengan waktu dari B ke D. Nah, ya, waktu dari O ke B sama dengan waktu dari B ke D. Di mana waktu itu ditulis rumusnya jadi P0 per G sin alfa. Nah, coba kita lihat yang tadi ya. Nah, ini ya, jadi waktu dari O ke D itu sama dengan waktu dari O ke B ditambah dari B ke D. Oke, coba diilustrasikan dulu ya. Waktu dari O ke D itu sama dengan waktu dari O, di sini B ya. Waktu dari O ke B ditambah waktu dari B ke D. Ya, jadi sama dengan 2 dikali V0 per G sin alfa sama dengan 2 dikali T. Ini ya, ini kan V0. Ini kan dari T ya. T, ini T, O, T, O, B. Nah, yang kedua, besar kecepatan naik sama dengan besar kecepatan turun. Nah, di sini berarti VO sama dengan VD sama dengan V0. Kemudian VA sama dengan VC. Nah, besar kecepatannya rumusnya jadi yang tadi ya, akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Yang ketiga, jarak titik ke sumbu simetri adalah sama besar. Jarak titik ke sumbu simetri. Nah, dari dari O ke B, sorry, dari O ke B, dari O ke B itu sama dengan dari B ke D. Sama dengan jarak sama dengan B, sama dengan P0 kuadrat per 2G sin 2 alfa. Nah, ini yang XB yang tadi ya. Nah, di sini O, XO jarak dari O ke D sama dengan jarak dari O ke B ditambah B ke D. Sama dengan ini ya tadi ya. Sama ya ini. Kalau ini dari waktu, ini jarak. Kemudian sudut elevasi ke atas sama dengan sudut elevasi ke bawah. Berarti A0 sama dengan, kalau ke bawah itu kan minus ya, berarti minus A0. Yang kelima, memiliki ketinggian yang sama. Berarti ketinggian pada titik A sama dengan ketinggian pada titik C. Nah, yang tadi ya, ketinggian pada titik A, tadi kan di sini ya, sama dengan ketinggian pada titik C. Nah, sama dengan rumus ketinggian tadi ya, masukin ya, V0 sin alfa P min setengah GT kuadrat. Oke, materinya cukup sampai di sini. Selanjutnya kita membahas contoh soal. Nah, yang pertama ada soal sebuah bola dilemparkan dari permukaan tanah dengan sudut elevasi 30 derajat dan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi untuk G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan posisi bola setelah bergerak selama 1,2 sekon, kecepatan bola saat berada di titik tertinggi, arah kecepatan bola setelah bergerak selama 1 sekon. Nah, diketahui apa? Diketahui
Petanya, alfanya ya. Sudut alfanya sama dengan 37 derajat. Nah, kecepatan awalnya berarti V0 sama dengan 20 meter per sekon. Gravitasi 10 ya, gravitasi ini ya. Oke. Yang pertama, posisi bola setelah bergerak selama 1,2 detik. Oke, rumus yang mana? Posisi. Posisi berarti X. X apa? Sorry. Ya, berarti X sama dengan apa? Kita mencari jaraknya dulu ya. Tapi untuk mencari jaraknya itu kita harus punya kecepatannya. Nah, berarti kita cari dulu kecepatannya. Berarti kecepatannya langsung saja aja ya. Kecepatannya itu kecepatan pada sumbu X itu kita dapatkan rumusnya ya, V0 cos alpha. Nah, V0-nya berapa? V0-nya 20. Cos-nya cos 37. 20 dikali cos 37. Cos 37 berapa? 0,8 sama dengan berarti 20 dikali 0,8, 16 meter per sekon. Selanjutnya, kita cari kecepatan pada sumbu Y. Sama dengan V0, kita masukkan rumus yang tadi ya. V0 dikali T sin alfa min setengah GT kuadrat. V0-nya berapa? V0-nya 20. T-nya berapa? T-nya tadi dimintanya berapa? Selama 1,2. Selama 1,2 berarti T-nya 1,2 masukkan sin alfanya. Sin alfanya 37 berapa? 0,6 dikurang setengah G-nya 10 dikali T-nya tadi ya masukkan 1,2 kuadrat. Nah, setelah itu kita hitung-hitung didapat hasil yaitu 7,2 meter. Oke. Nah, selanjutnya baru kita masukin rumus jaraknya. Jaraknya itu berarti Vx dikali T. Nah, sama dengan 16 dikali 1,2 sama dengan 19,2 meter. Jadi, posisi bola X, Y setelah bergerak selama 1,2 detik adalah 19,2 pada sumbu X dan 7,2 pada sumbu Y. Nah, selanjutnya yang kedua itu kecepatan bola saat berada di titik tertinggi. Kecepatan bola saat berada di kecepatan tertinggi. Nah, tadi kan kita udah nemuin Vx-nya ya. Vx-nya itu 16 meter per second. V-nya sama dengan 0. Nah, besar kecepatan saat berada di titik tertinggi berarti V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, kita tinggal masukin ya Vx-nya 16, Vy-nya 0. Berarti besar kecepatannya adalah 16 meter per second. Nah, yang C itu arah kecepatan bola setelah bergerak 1 detik.
Nah, ini kita tadi sudah dapat Vx-nya, sekarang kita cari V-nya ya. Nah, ini tadi kenapa V-nya itu sama dengan 0? Karena dia berada di titik tertinggi, ya. Nah, ini V-nya itu kita masukin V0 sin alfa min GT. Nah, berarti V0-nya 20 sin alfa sin 37 0,6, gravitasinya 10 dikali T-nya pada waktu 1 detik ya tadi dimintanya. Kemudian jadi kecepatan pada sumbu Y sama dengan 2 meter per detik. Nah, kita masukin deh. Tadi arahnya kan pakai yang tan itu ya. Tan theta sama dengan VY per Vx. Nah, dapat seperti ini ya. Oke, selanjutnya soal kedua. Sebuah bola ditendang dengan lintasan parabola seperti pada gambar. Berapa tinggi maksimum yang dicapai bola? Nah, diketahui ya, ini V0 sama dengan 20 akar 2 meter per second. Sudutnya itu 45 derajat. Apa yang diminta? Tinggi maksimum. Berarti Y maksimum. Masukin tadi ya rumusnya ya. Rumusnya itu, ya apa di sini? Aduh. Tinggian maksimum. Ya, V0 kuadrat. V0 kuadrat berarti ini 20 akar 2 kuadrat sin kuadrat 45 derajat. Kemudian 2 dikali G. Nah, G-nya itu 10 ya tadi ya. Nah, ini didapat jadi 800 dikali setengah dibagi 20 sama dengan 20 meter. Ketinggian maksimumnya itu 20 meter. Soal ketiga, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika sudut elevasinya 45 derajat dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka jarak terjauh yang dapat dicapai peluru adalah. Nah, ini kan tadi diketahui V0 sama dengan 20 meter per sekon. Nah, sudut elevasinya 45 derajat, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti jarak terjauh yang dicapai peluru. Berarti X maksimum sama dengan 20 kuadrat sin kuadrat 90 derajat. Nah, ini pakai yang sama tadi ya. Ini jadi dihitung-hitung didapat gravitasinya kan ini ya. Jadi didapat 40, ketinggian maksimumnya 40 meter. Nah, selanjutnya bola A dilemparkan condong ke atas dengan sudut elevasi 37 derajat dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 15 meter per second. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi. Berarti waktu yang diperlukan. Berarti di sini diketahui sudut alfanya sama dengan 37 derajat, V0-nya sama dengan 15 meter per second, gravitasi 10 meter per second kuadrat. Nah, itu waktu pada titik tertinggi, waktu puncak. Nah, puncak tadi rumusnya itu V0 pada sumbu Y sama dengan dibagi gravitasi. Nah, V0, Y-nya apa? Y-nya sin alfa. Ini ya. Kemudian masukin V0-nya itu 15, dikali sin-nya sin 37, gravitasinya 10. Nah, jadi didapat waktu pada puncaknya itu adalah 0,9 detik. Sebuah bola dilempar miring ke atas dengan persamaan vektor kecepatan awal V0 sama dengan 6i plus 8j meter
per second. Bila persamaan vektor percepatan sesaatnya A sama dengan min 10 J meter per second kuadrat, maka jarak mendatar maksimum yang dapat dicapai benda adalah, nah, diketahui ya, V0-nya sama dengan 6I plus 8J, percepatannya min 10J, V0 X-nya itu, V0X-nya itu, ini ya, ini yang Vx-nya nih, kecepatan awal pada sumbu X, yang ini kecepatan awal pada sumbu Y, 6, 8. Nah, apa tadi yang diminta? Jarak mendatar maksimum. Nah, berarti jarak itu kan X ya. Jarak maksimum sama dengan 2 V0X dikali V0Y. Berarti gimana? Kalau V0X ini ya, tadi ya masukin ini ya, berarti 2 dikali V0X-nya 6, V0Y-nya 8 dibagi gravitasinya 10 sama dengan 96 per 10. Oke, kalau misalnya kalian bertanya, kok gravitasinya di sini positif, sedangkan di sini percepatannya itu sama dengan minus 10. Nah, kita mengingat kembali pada jarak dan perpindahan ya. Ini karena jarak, jadi tidak memperhatikan tanda plus minusnya. Jadi jaraknya itu tetap positif. Jadi jaraknya itu 10. Jadi 96 dibagi 10 sama dengan 9,6 meter. Oke, baik. Cukup sekian pembelajaran fisika tentang gerak parabola pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dicerna dengan baik dan dipelajari dengan baik. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan kepada saya atau kepada guru-guru PKM di kelas masing-masing. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.